maka pada saat menikah dengan tadi persyaratan yang tadi saya sudah sebutkan tadi di atas, mereka mendapatkan hak bantuan dari pemerintah United Arab Emirates sebesar 70.000 dirham atau sekitar 280 juta rupiah pada saat pernikahannya. Bukan main, teman-teman. Keren ya. Ya Allah, enak sekali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, apa kabar? Ahlan wa sahlan. Selamat datang kembali di Ian Vlogs. Teman-teman semua, alhamdulillah setelah beberapa waktu sempat kosong tidak mengupload video dikarenakan saya pada saat itu memang sedang sakit, dan alhamdulillah saat ini sudah baikan dan sudah enak kembali badan ini walaupun belum 100%. Intinya alhamdulillah ya. Saat ini yang paling mahal adalah kesehatan. Kita wajib bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita berupa kesehatan tersebut. Alhamdulillah. Teman-teman semua, saat ini pada video kali ini saya akan mengangkat tema mengenai ini juga menjadikan beberapa pertanyaan dari teman-teman semua, termasuk juga diskusi antara mungkin teman-teman Indonesia yang ada di Emirates ini sendiri, mengenai apa sih fasilitas yang pemerintah United Arab Emirates berikan kepada penduduknya, yakni penduduk yang berwarga negara United Arab Emirates tentunya. Jadi kita menyebutnya di sini dengan orang lokal, ya, orang pribumi, dalam bahasa Arabnya Imarati atau orang Emirat. Apa saja sih ya dengan terkenalnya United Arab Emirates, negara yang kaya, maju, berkembang dan sebagainya. Lalu apa yang pemerintah atau berikan kepada para rakyatnya? Ini ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan. Di sini ada sekitar 6 atau 7. Intinya sebetulnya banyak sekali, tapi hanya sebagian saja yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, ini mengenai masalah kesehatan. Teman-teman, ini kesehatan merupakan hal yang sangat penting sekali untuk melakukan suatu kegiatan, aktivitas itu dimulai dengan kesehatan dulu. Jadi ini pemerintah betul-betul sangat memperhatikan kesehatan warganya. Jadi teman-teman, yang perlu diketahui bahwa pemerintah United Arab Emirates itu memberikan gratis kepada seluruh warganya terkait masalah kesehatan. Jika ada yang sakit, biaya rumah sakit dari A sampai Z itu dibayar, disubsidi oleh pemerintah. Bukan main, teman-teman. Apapun penyakitnya, berapapun jumlahnya yang dikeluarkan pada saat orang itu sakit, akan semuanya digratiskan oleh pemerintah United Arab Emirates. Contohnya, jika seandainya juga di sini ada suatu penyakit yang kira-kira tidak bisa tertangani di negara ini, di dalam United Arab Emirates, maka setiap warga negara United Arab Emirates yang akan pergi ke luar negeri untuk mendapatkan pengobatan yang mungkin di negara tersebut bisa mengobati penyakitnya, maka seluruh biaya ya dari A sampai Z, penerbangannya, kepulangannya itu semuanya dibiayai oleh pemerintah. Bukan hanya si sakit saja, teman-teman. Jadi akan juga dihitung, misalkan satu orang saja, misalkan dari orang yang sakit akan dijaga oleh salah satu pihak keluarganya atau beberapa orang, maka biaya yang dikeluarkan pada saat tinggal di luar negeri itu, hotel dan sebagainya, semuanya akan diganti atau dibiayai oleh pemerintah United Arab Emirates. Contohnya, saya ada teman almarhum
Bapak Abdullah, Masya Allah, Allah yarhamuh, beliau dulu adalah aslinya orang Indonesia, dan datang ke United Arab Emirates itu pada tahun 70-an, dan alhamdulillah beliau akhirnya mendapat kewarganegaraan United Arab Emirates. Beliau itu ya sudah meninggal, jadi pada saat beliau sakit itu sekitar 2 tahun itu, kalau tidak salah itu pulang pergi mungkin 6 bulan di Jerman, kalau nggak salah Jerman, balik ke sini berobat lagi. Itu selama tinggal di Jerman dengan keluarga yang menemaninya, ya, biaya hotel dan sebagainya, rumah sakit, semuanya itu dibiayai oleh pemerintah United Arab Emirates. Masya Allah, mantap sekali. Ini mengenai masalah kesehatan. Oke. Yang kedua, masalah pendidikan. Nah, ini yang pendidikan juga penting sekali. Jadi, masalah pendidikan itu dari SD sampai SMA bagi warga negara United Arab Emirates yang sekolah di sekolah negeri, ya, di sekolah negeri, maka akan digratiskan. Bagi mereka yang sekolah di swasta, itu ada hitungannya tersendiri, tapi tetap di sana akan ada subsidi. Berapa jumlahnya tergantung dari berapa biaya sekolah tersebut, dan mungkin ada jelas di sana ada aturan-aturannya, ya, semuanya yang diberikan, fasilitas yang diberikan oleh pemerintah tentunya di sana juga ada persyaratan dan aturannya. Pokoknya intinya dari SD sampai SMA itu gratis jika warga negara United Arab Emirates sekolahnya adalah sekolah negeri. Tapi kalau ke swasta itu juga akan ada subsidi tertentu, jumlahnya juga tergantung dari persyaratan yang dipenuhi dan kira-kira berapa jumlah pembayaran dari sekolah tersebut. Nah, dengan universitas juga sama. Universitas itu sampai pemerintah juga memberikan biayanya. Jika di swasta pun itu juga akan ada diskon khusus bagi warga negara United Arab Emirates yang kuliah di salah satu universitas swasta. Jadi dari pihak warga negara ini mengajukan ke pemerintah bahwa si A ini, si Fulan itu sekolah di atau kuliah di universitas ini, diajukan dari seberapa pembayarannya. Nanti setelah itu dari pemerintah UAE akan menghitung, ya, dan pada akhirnya akan mendapatkan biaya khusus, ya, subsidi dari pemerintah United Arab Emirates. Jadi tidak membayar 100% dari uang kuliah tersebut. Bagaimana teman-teman? Masya Allah, itu suatu kenikmatan, ya. Oke. Yang selanjutnya adalah mengenai nomor 3, pekerjaan. Jadi teman-teman, ini mengenai pekerjaan bagi warga negara United Arab Emirates yang bekerja di institusi pemerintahan, maka gajinya akan berbeda dengan para pekerja atau pendatang seperti kita, ya. Jadi dengan satu atau jabatan yang sama, itu gaji dari warga negara United Arab Emirates itu akan lebih dibanding kita. Ini adalah kebijakan, ini yang bukan main. Jadi mereka adalah negara mereka sendiri. Itu aturan negara itu sendiri. Tidak salah, itu adalah hak mereka. Anda mencari uang di negara sini, kalau seandainya tidak setuju silakan. Ya. Ini adalah aturan saya, ini ada negara saya. Makanya kalau Anda mau silakan, bahwa gaji dari warga negara sini memang lebih dibanding pendatang dalam jabatan yang sama. Keren nggak teman-teman? Keren kan? Iya. Mereka punya negara dan mereka punya aturan. Mantap. Teman-teman, selanjutnya adalah pada poin pernikahan. Jadi pemerintah United Arab Emirates mengenai keputusan Kabinet nomor 5 tahun 2017, itu pemerintah United Arab Emirates memberikan bantuan dana sebesar 70.000 dirham atau sekitar 280 juta rupiah kepada pasangan nikah, ya, itu dengan beberapa persyaratan.
Ya, yang pertama jelas adalah bagi warga negara United Arab Emirates. Yang kedua, pengantin pria ini itu tidak kurang umurnya di 21 tahun dan pengantin wanitanya tidak kurang dari 18 tahun. Yang kedua, ini bagi pengantin laki-lakinya adalah perkawinan pertama, ya, bukan yang kedua atau ketiga. Jadi perkawinan pertama, kecuali jika istri yang pertama meninggal, maka ini masuk dalam syarat yang sudah ditentukan tadi. Yang ketiga adalah pengantin pria itu tidak lebih gajinya dari 25.000 dirham per bulannya, atau sekitar 100 juta rupiah per bulannya. Jadi kalau kurang dari itu, setelah dipotong dengan inian pensiunnya, ya, dan juga lain-lainnya, itu jika minimalnya tidak lebih dari 25.000 dirham atau 100 juta rupiah, maka pada saat menikah dengan tadi persyaratan yang tadi saya sudah sebutkan tadi di atas, mereka mendapatkan hak bantuan dari pemerintah United Arab Emirates sebesar 70.000 dirham atau sekitar 280 juta rupiah pada saat pernikahannya. Bukan main, teman-teman. Keren ya. Ya Allah, enak sekali ini. Oke, poin yang selanjutnya yaitu mengenai masalah rumah. Nah, rumah. Jadi teman-teman, itu Masya Allah, pemerintah United Arab Emirates itu memberikan, ini barusan juga setelah saya juga membaca beberapa informasi dan juga tentu menanyakan kepada beberapa teman lokal sendiri, teman-teman Emirat, bahwa memang pemerintah United Arab Emirates itu memberikan tanah, ya, atau tanah yang sudah ada rumahnya juga, ya, atau hanya tanah saja, itu diberikan gratis atau cuma-cuma kepada warga negaranya. Tentunya ya di sana harus ada aturan-aturan mainnya kan. Jadi tidak hanya sekedar mengajukan terus diterima. Jadi akan dicek semuanya gimana, kira-kira memang ini adalah pantas mendapatkan bantuan tanah atau rumah, yang intinya adalah bahwa itu diberikan gratis kepada para warga negara United Arab Emirates. Ada juga yang mungkin pada tahapan-tahapan tertentu dengan juga keberadaan warga negara tersebut, ada juga pemerintah memberikan pinjaman. Ini di luar yang tadi itu ya, di luar hak tadi itu, memberikan pinjaman jika seseorang mungkin ingin membangun rumah yang lebih besar lagi, itu memberikan bantuan tanpa jadi peminjaman tanpa ada bunga di sana. Oke ya. Jadi seperti itu teman-teman. Enak sekali ya teman-teman. Aduh, bayangkan kalau seandainya kita dapetin tanah atau rumah gitu dari pemerintah, insya Allah mudah-mudahan satu saat bisa seperti itu ya. Suatu nikmat yang bukan main, Masya Allah. Teman-teman, selanjutnya adalah jika di antara warga United Arab Emirates berkeinginan untuk membuka usaha, ya, itu pemerintah United Arab Emirates akan membantu mereka, memberikan pinjaman sedikitnya sekitar 2 juta atau 8 miliar kepada warganya yang ingin membuka usaha, di mana pembayaran pertama itu kalau tidak salah beberapa tahun kemudian, jadi tidak langsung dan tanpa bunga teman-teman, tanpa bunga. Jadi tentu banyak persyaratan yang harus dilalui ya. Awal-awalnya dulu saya juga langsung dengar dari teman saya orang lokal bahwa awal-awalnya itu karena tidak terlalu tersalin dengan baik, akhirnya dari pinjaman tersebut digunakan dengan hal-hal yang lainnya. Contohnya membuat rumah atau membeli kendaraan. Akhirnya saat ini ada satu kebijakan di mana betul-betul tersaring. Jadi bagi warga negaranya yang betul-betul ingin membuka usahanya, maka yang melalui beberapa persyaratan. Maka saya juga dengar dari teman juga itu ada kursus-kursus tertentu, ada beberapa kursus 1, 2, 3 ya, harus melewati itu dulu tahap-tahap tersebut. Jika semuanya oke, maka pemerintah akan memberikan pinjaman
at least 2 juta atau 8 miliar kepada warga negaranya yang ingin membuka usaha. Keren nggak teman-teman? Masya Allah. Tanpa bunga dan pembayaran pertama setelah beberapa tahun. Oke, itu ada bahwa yang tadi saya sebutkan 6 poin yang pemerintah United Arab Emirates berikan kepada warganya. Masih banyak sebetulnya, banyak sekali. Contohnya pembayaran listrik yang lebih kecil dibanding orang-orang pendatang kayak kita, ya. Itu juga air, terus bensin juga. Terus juga di sana masalah pemberian jaminan pensiun, masya Allah, masya Allah. Yani memang bukan main. Jadi mayoritas hak-hak warganya itu betul-betul diberikan dan terjaga, masya Allah. Dengan merasakan itu di sini, maka hanya doa, ya, berdoa dari jauh, semoga Indonesia, negara kita tercinta, waktu demi waktu itu akan terus membaik, ya, insya Allah. Hak-hak dari warga negaranya bisa terpenuhi, dan tentunya juga kewajiban kita kepada negara Indonesia bagaimana membuat negara terus maju, berkembang, dan sebagainya. Oke teman-teman semua, terima kasih sudah menyaksikan video ini, mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah ikuti video-video dari Ian Vlog selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.